Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spermi Gridlock chapter 699. Maka dari itu Mimin akan langsung lanjut saja ke ceritanya. Setelah Lusu dipromosikan ke peringkat Grandmaster, kali ini Lusu akan kembali ke daratan dan menemui Sakura Yaiko bersama dengan Yeting dan juga siswa Engine. Selang beberapa saat kemudian, di sini Lusu telah kembali dari malapetaka yang kemudian menyerang dirinya. Dan kali ini dia telah dipromosikan ke peringkat selanjutnya. Dan bisa dikatakan kekuatannya sama dengan siswa Engine dan juga Nieteng, yakni seperingkat dengan Grandmaster. Selang sampai di pegunungan Hogdead, di sini nampaknya Lusu pun tak sabar ingin bertemu dengan Sakura Yaiko yang saat ini tengah dilindungi oleh perisai. Seketika itu Lusu pun kemudian mendekat ke arah Sakura Yaiko dan kemudian ditemani Yeting dan Suenjin yang kemudian datang menemani Lusu. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Sakura Yaiko ingin langsung bertemu dengan Lusu dan dia khawatir jika Lusu kenapa-napa. Lusu pun kemudian mendekat ke arahnya dan di sini senyuman dari Sakura Yaiko membuat Lusu sedikit tersenyum. Selang beberapa saat kemudian, lantas Sakura Yaiko mengetahui Lusu tidak kenapa-napa. Bahkan wajahnya berseri saat menatap Lusu. Lantas ia pun berkata kepada Lusu, "Hei Lusu-kun, Selamat atas promosi sukses Anda. Saya tahu Anda akan sukses." Ucap dari Sakura Yaiko mengatakan itu kepada Lusu. Dan kali ini Lusu tengah berada tepat di depan Sakura Yaiko. Dan saat ini berada di depan cermin atau berada di depan perisai milik dari Wenzaifu yang diberikan kepada Sakura Yaiko. Lusu pun berusaha untuk kemudian memegang perisai itu. Tapi nampaknya ada sesuatu yang aneh. Kenapa di sini Sakura Yaiko kemudian dia tidak keluar dari tempat itu? Setelah pujian dari Sakura Yaiko, di sini Lusu pun kemudian tersenyum. Ia pun tertawa. "Hahaha, saya juga tahu bahwa saya akan berhasil. Hei, ngomong-ngomong Sakura Yaiko, kenapa kamu tidak keluar dari tirai tipis ini? Tidak ada yang bisa menyakitimu sekarang." Ucap dari Lusu mengatakan itu kepada Sakura Yaiko. Kenapa Sakura Yaiko masih berada di perisai tersebut dan dia tidak langsung keluar dan menemui Lusu? Bahkan Lusu mengatakan bahwasanya kali ini Sakura Yaiko akan aman-aman saja ketika Lusu berada di sampingnya. Jadi di sini dia tak perlu khawatir dan dia bisa keluar dari perisai itu. Tapi nampaknya perisai itu pun tak bisa dibuka oleh Sakura Yaiko. Bahkan Sakura Yaiko tidak tahu bagaimana cara keluar dari tempat tersebut. Selang beberapa saat kemudian di sini Sakura Yaiko lantas berkata kepada Lusu, "Hei, jumlah sebenarnya saya tidak bisa keluar dari tempat ini." Ucap dari Sakura Yaiko mengatakan itu kepada Lusu. Lusu pun sampai tercengang mendengar perkataan dari Sakura Yaiko. Bagaimana mungkin senjata milik Wenzaifu yang diberikan oleh Sakura Yaiko yang diberikan kepada Sakura Yaiko itu tak mampu dibuka oleh pemiliknya, yakni Sakura Yaiko yang telah diberikan kepada dirinya. Sontak membuat Lusu pun bertanya-tanya apa yang terjadi dengan senjata ajaib ini. Ia pun lantas berkata kepada Sakura Yaiko dan cukup kaget. Ucapnya mengatakan itu. Mendengar perkataan Lusu, di sini Sakura Yaiko kemudian tertunduk. Ia berkata kepada Lusu yang ada di depannya, "Senjata ajaib yang diberikan oleh Tuan Wen sepertinya diaktifkan ketika dia merasakan bahaya. Dan itu sepenuhnya di luar kendali pemiliknya. Jadi saya tidak dapat mengambilnya kembali." Ucap dari Sakura Yaiko mengatakan bahwasanya dia tidak bisa mengendalikan senjata ajaib yang diberikan oleh Wenzaifu tersebut. Sepertinya senjata itu otomatis dan mungkin itu sudah diaktifkan oleh Wenzaifu sebelumnya. Maka dari itu di sini Lusu pun berpikir bahwasanya ada yang aneh tentang sesuatu atau senjata ajaib yang diberikan oleh Wenzaifu itu kepada Sakura Yaiko. Lantas di sini Lusu pun memikirkan sesuatu tentang Wenzaifu. Ia pun lantas berkata kepada dirinya sendiri dalam hati. Ia pun sedikit kesal dengan apa yang dilakukan oleh Wenzaifu tersebut. Hei, Wenzaifu adalah orang yang menjijikan yang dipaksa menjadi orang baik tanpa melupakan tipunya. Ucap dari Lusu yang saat itu tengah geram melihat atraksi yang dilakukan oleh Wenzaifu yang saat itu telah memberikan sesuatu yang tidak bisa dibuka sendiri oleh Sakura Yaiko. Setelah membayangkan di sini Wenzaifu itu sangat menyebalkan, Lusu pun berkata lagi dalam hati, "Meskipun kali ini saya menerima kebaikannya, tapi saya tidak bisa berterima kasih sama sekali."
Ucap Lu Su mengatakan itu meskipun ada bantuan dari Wen Zaifu yang menyebabkan Sakurayeko kemudian tidak mati dengan seketika. Di sini sebenarnya Lu Su ingin berterima kasih, tapi melihat sesuatu itu sangat aneh atau senjata ajaib yang diberikan kepada Sakurayeko itu sangat aneh dan menyebalkan, maka dari itu Lu Su pun tidak pantas untuk mengucapkan terima kasih kembali kepada Wen Zaifu. Itu adalah ucapan Lu Su yang saat itu tengah geram kepada Wen Zaifu. Tak lama setelah itu, Lu Su pun dikagetkan oleh sesuatu. Di sini ia pun kemudian ingin melihat ponsel yang saat itu tengah berdering. Nampaknya mungkin saja Wen Zaifu tengah ada di sini dan Lu Su akan memberikan informasi atau menghubungi Wen Zaifu dengan seketika. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Banyak notifikasi yang kemudian masuk ke ponsel Lu Su. Dan nampaknya kali ini Wen Zaifu telah aktif menggunakan media sosial. Tak lama setelah itu Lu Su pun kemudian mengeluarkan handphonenya dan kali ini dia mengetahui notifikasi dari Wen Zaifu. Nampaknya notifikasinya cukup banyak dan Wen Zaifu itu cukup mengesalkan bagi Lu Su. Ia pun membuka satu persatu chat yang telah diberikan oleh Wen Zaifu. Yang pertama, hati-hati aku akan kembali ke Lu Su. Ucap dari Wen Zaifu yang saat itu tengah pergi ingin meninggalkan Lu Su selang beberapa saat kemudian. Lantas ia pun menuliskan kembali dalam chattingan itu, datang dan bermain dengan saya. Ketika Anda punya waktu, saya akan datang untuk bermain dengan Anda ketika saya punya waktu juga. Ucap dari Wen Zaifu yang saat itu, ketika dia sedang ada waktu luang, maka dia akan kembali kepada Lu Su atau ketika Lu Su juga dalam keadaan luang, mereka bisa bermain bersama. Setelah mengatakan hal tersebut, di sini Wen Zaifu kemudian menuliskan sesuatu lagi kepada Lu Su. Hei, apa yang akan kita makan lain kali atau kemana kita akan pergi? Ucap dari Wen Zaifu kembali. Apakah Anda pusing tentang Liontin Giok itu? Hahaha. Ucap dari tulisan dari Wen Zaifu yang kemudian berkata dengan dirinya sendiri. Seolah Wen Zaifu telah mengetahui apa yang kemudian dipikirkan oleh Lu Su. Bahkan bisa dikatakan Lu Su itu kebingungan dengan giok yang diberikan oleh Wen Zaifu kepada Sakurayeko yang saat ini tengah tidak bisa dibuka atau Sakurayeko tidak bisa keluar dari tempat tersebut. Setelah melihat notifikasi itu, nampaknya Lu Su pun sangat sebal dengan Wen Zaifu. Lantas ia pun menyekrol kembali handphonenya dan kemudian berkata dalam hati, apakah Wen Zaifu tahu tentang situasiku? Mungkinkah dia masih ada di sana? Mungkin dia berada di dekat sini. Maka dari itu aku akan segera meneleponnya dan akan berbicara dengannya bagaimana cara untuk mengeluarkan Sakurayeko dari tempat tersebut. Selang beberapa saat kemudian dia kemudian menyekrol kembali dan kali ini dia akan menghubungi Wen Zaifu secara langsung. Bisa saja dia melalui video call sebelum Wen Zaifu tengah pergi. Tak lama setelah itu Lu Su pun memanggil Wen Zaifu melalui ponselnya. Tut. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Ucap dari telepon itu kepada Lu Su. Nampaknya di sini Wen Zaifu telah pergi meninggalkan dunia dan dia telah kembali ke Lu Su. Dan di sana tidak ada satelit yang bisa menghubungkan antara mereka berdua melalui telepon seluler. Setelah mendengar perkataan dari teleponnya tersebut, Lu Su pun berpikir bahwasanya Wen Zaifu telah kembali dan tidak mungkin kembali lagi ke sini. Tidak, saya harus bertanya kepada Wen Zaifu tentang Yu Pei. Kalau tidak masalah jika Anda tidak bisa keluar. Ucap dari Lu Su yang ini tengah bingung bagaimana cara untuk mengeluarkan Sakurayeko. Dengan yang diberikan oleh Wen Zaifu kepada Sakurayeko yang saat ini tengah tertutup rapat dan tidak bisa dibuka kembali. Lama setelah itu, Lu Su pun berpikir bahwasanya mungkin saja si Suen Jin itu mengetahui semua hal karena di sini dia seorang kutu buku. Bahkan mungkin dia tahu bagaimana cara untuk membuka liontin itu atau membuka perisai yang ada di sana. Tak lama setelah itu Lu Su pun kemudian menoleh dan ia kemudian sedikit menutup teleponnya. Sambil berpikir Lu Su pun berkata, juga jika Wen Zaifu menyelamatkan Yingjing, itu berarti dia mungkin sudah tahu siapa yang Lu Su targetkan padaku. Pikir dari Lu Su mengatakan ketika di sini skenario-nya sudah diatur oleh Wen Zaifu, maka dari itu bisa dikatakan Wen Zaifu itu sudah mengetahui siapa dalang dibalik semua ini.
Maka dari itu Lu Su pun memikirkan hal tersebut. Mungkin saja dia akan bisa bertanya dan menanyakan sesuatu tentang hal tersebut kepada Wen Zefo agar informasi yang diterima oleh Lu Su itu bisa lengkap dan dia mengetahui siapa di balik semua ini. Tak lama setelah itu, di sini Lu Su pun membayangkan ketika dia bersama dengan Wen Zefo. Maaf, saya tidak bisa menjawab apa yang ingin Anda ketahui sekarang. Itu adalah ucapan Wen Zefo pada waktu itu dan membuat Lu Su pun terngiang-ngiang. Lebih baik menunggu Anda untuk mengetahuinya dan kembali Lu Su. Wen Zefo lagi kepada Lu Su yang kali itu telah memberikan informasi. Dan bahkan Wen Zefo tidak ingin menceritakan informasi terkait dengan apa yang kemudian melatar belakangi seseorang kemudian mengincarnya. Tak lama setelah itu di sini ada energi spiritual dan di situ Wen Zefo telah pergi meninggalkan Lu Su. Selamat tinggal ya rajaku, aku akan pergi meninggalkanmu dengan seketika dan kau bisa ada di sini. Mimin tidak tahu dia pun akan pergi kemana, tapi lebih tepatnya mungkin dia pergi ke Lu Su atau pergi ke tempat di mana dia harus beristirahat selang beberapa hari ketika dia berjalan bersama Lu Su, Yu Fuyao, Sakura Yaeko untuk bermain-main. Setelah membayangkan hal tersebut, nampaknya ia mengetahui kali ini Wen Zefo tengah kabur meninggalkan masalah dan Lu Su pun berucap bahwa Wen Zefo itu sangat merepotkan. Ah, dia kabur. Aku akan menerima hal itu, ucap dari Lu Su mengatakan itu. Yang menyadari kali ini tidak ada yang bisa dikatakan oleh Wen Zefo. Kecuali di sini Lu Su pun memaksa bahwasanya perisai itu harus diatasi dengan seketika. Dengan bertanya kepada si Xuanjin si kutu boko. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya si Xuanjin dan juga Niatin ingin tahu terkait dengan Wen Zefo. Lantas si Xuanjin sambil ingin tahu, ia pun bertanya kepada Lu Su terkait dengan Tuan Wen. Hei, apakah Tuan Wen yang memberikan Liontin Giok itu sudah pergi? Jadi apa yang akan kita lakukan sekarang? Ucap si Xuanjin mengatakan itu kepada Lu Su. Lu Su pun ragu-ragu dengan perkataan dari si Xuanjin. Di sini dia pun memikirkan sesuatu cara untuk mengeluarkan Sakura Yaeko dari Liontin Giok yang diberikan oleh Wen Zefo yang cukup aneh tersebut. Dan nampaknya selang beberapa saat kemudian di sini ia pun berpikir sesuatu. Mungkin saja ia akan bertanya kepada si Xuanjin. Tapi kenapa di sini si Xuanjin malah bertanya kepadanya? Pika. 2 menit kemudian Lu Su pun memikirkan sesuatu, bahwasanya mungkin saja si Xuanjin mengetahui segala hal terkait dengan hal itu. Matanya pun berbinar-binar kemudian melotot ke si Xuanjin yang membuatnya sedikit panik dengan Lu Su. Lalu si Xuanjin pun menatap Lu Su dan berkata, "Hei, lihat apa yang saya lakukan." Ujar si Xuanjin mengatakan itu kepada Lu Su. Nampaknya di sini si Xuanjin mengetahui apa yang kemudian dipikirkan Lu Su. Atau di sini dia akan direpotkan oleh Lu Su. Maka dari itu ini akan buat sesuatu yang aneh bagi si Xuanjin. Tak lama setelah itu di sini Lu Su kemudian mendekat ke arah si Xuanjin dan membuat si Xuanjin mengeluarkan kata-katanya. Hai si Xuanjin, Anda adalah orang yang paling berpengetahuan di jaringan kami. Pikirkan cara, ucap dari Lu Su mengatakan itu. Ia pun bertanya kepada si Xuanjin. Karena di sini ia mengetahui bahwasanya si Xuanjin itu kutu buku dan berusaha untuk merayunya untuk bisa mengeluarkan unek-uneknya atau informasi bagaimana cara membuka perisai tersebut. Selang beberapa saat kemudian di sini si Xuanjin sebenarnya tidak mengetahui bagaimana cara untuk mengeluarkan Sakura Yaeko dari perisai tersebut. Bahkan di sini si Xuanjin pun bingung dengan perkataan Lu Su. Ia pun saat ini tengah aneh dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dan dia hanya bisa memegangi kipasnya dan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Lu Su. Bahkan meskipun Lu Su memaksanya untuk berbicara. Tak lama setelah itu di sini nampaknya Lu Su pun ingin tahu apa yang dikatakan oleh si Xuanjin kemudian. Tak lama setelah itu saya tidak tahu harus berbuat apa. Mengapa saya tidak makan bawang saja? Ucap dari si Xuanjin mengatakan itu. Nampaknya di sini ketika dia membawa daun bawang, ia pun ingin makan daun bawang. Kata si Xuanjin ketika dia akan makan daun bawang, maka ingatannya akan bertambah.
atau IQ-nya akan bertambah. Itu dari ucapan siswa Enjin. Setelah Lusu pun memaksa hal tersebut, di sini nampaknya siswa Enjin pun tidak tahu dan ingin makan daun bawang saja. Seketika itu membuat adegan tersebut menjadi sangat ramai, dan di sini Niating dan juga Sakurayeko cukup tercengang melihat adegan Lusu memaksa siswa Anjin untuk mengatakan sesuatu bagaimana cara untuk membuka perisai tersebut. Di sini Lusu pun berpikir sesuatu tentang daun bawang yang kemudian akan dimakan siswa Anjin. Apakah makan daun bawang masuk akal? Kenapa makan daun bawang bisa meningkatkan kecerdasan? Ucap dari Lusu yang saat itu tengah bingung dengan perkataan siswa Anjin. Bagaimana mungkin daun bawang itu mampu untuk meningkatkan kecerdasan, pikir Lusu. Tak lama setelah itu siswa Anjin pun mengatakan sesuatu sambil berpikir terkait dengan giok yang diberikan oleh Wenzaifu tersebut. Bumi masih terlalu jauh dan tertinggal dalam hal pemurnian, dan tidak mungkin untuk mengetahui apa prinsip tirai cahaya ini dalam waktu singkat. Sepertinya siswa Anjin ingin mengetahuinya secara mendalam, bahkan tidak butuh waktu yang sedikit untuk melakukan hal tersebut. Lantas siswa Anjin pun berkata kembali sambil memikirkan liontin giok tersebut yang saat ini telah menjadi perisai. Sepertinya saya seperti hukum yang terpisah, ucap dari siswa Anjin tersebut sambil memakan daun bawangnya. Ia menyadari bahwasanya mungkin kekuatan dari Wenzaifu itu sangatlah luar biasa. Maka dari itu, di sini ia pun membuat liontin giok, dan liontin giok itu mampu untuk memberikan perisai. Bahkan seorang Grandmaster pun kesulitan jika harus menghancurkannya. Dan di sini siswa Anjin pun perlu memikirkan hal tersebut. Bagaimana cara agar Sakurayeko bisa keluar dengan selamat dari liontin giok tersebut. Tapi tak lama setelah itu di sini nampaknya satu tebasan saja sudah mampu untuk meratakan liontin giok yang ada menyelimuti Sakurayeko. Di sini Sakurayeko lantas tercengang melihat adegan yang kemudian diperagakan oleh Niating. Bahkan Niating dengan satu tebasan saja mampu untuk merobek liontin giok tersebut. Bahkan di sini kekuatannya pun sampai membuat Lusu pun tercengang. Bahkan Sakurayeko juga cukup tercengang melihat adegan tersebut. Sakurayeko menyadari bahwasanya di sini Niating adalah orang yang sangat kuat. Bahkan dengan sekali tebas saja ia mengetahui perisai tersebut mampu untuk dihancurkan. Ketika Niating kemudian mengeluarkan pedang hitamnya dan menebaskannya langsung ke arah liontin giok itu. Nampaknya liontin giok itu tak mampu untuk menghadang laju dari kekuatan Niating. Bahkan di sini siswa Anjin dan juga Lusu pun sampai tercengang melihat adegan tersebut. Bagaimana mungkin Niating kemudian memaksa liontin itu untuk dihancurkan? Seketika itu dua orang itu kemudian pun panik dan bingung dengan perlakuan Niating. Ia pun tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Bahkan Sakurayeko juga tidak bisa mengatakan sepatah kata pun dengan apa yang dilakukan oleh Niating. Tak lama setelah itu di sini Niating dengan percaya diri. Ia setelah menebaskan pedangnya tersebut ke arah liontin itu. Liontin itu pun mampu dengan cepat retak. Ia pun lantas berkata, bukankah akan berakhir jika Anda memotongnya? Ucap dari Niating mengatakan itu. Nampaknya perlakuan kasar yang dilakukan oleh Niating ini mampu untuk memecahkan masalah. Bahkan sekali tebas saja liontin itu sudah mampu dihancurkan oleh Niating. Di sini Lusu pun sampai tercengang melihat adegan tersebut. Bahkan liontin pemberian dari Wenzaifu dengan sekali tebas itu sudah mampu dihancurkan oleh Niating. Bahkan di sini siswa Anjin dan juga Sakurayeko memikirkan bahwasanya kekuatan Niating itu sangatlah luar biasa, mungkin melampaui orang-orang kasar. Setelah liontin itu kemudian hancur dan perisai penghalangnya sudah hancur berkeping-keping. Di sini Sakurayeko pun tercengang, dan bahkan di sini ia mengetahui liontin itu kemudian hancur dan perisai itu telah hilang dengan seketika. Sontak membuat Lusu pun tercengang. Ia pun berpikir Niating apa mungkin sekuat itu. Ia pun berkata dalam hati sampai-sampai rambutnya jegrak. Apakah ini benar-benar peretasan? Niating benar-benar membelah tirai cahaya yang dapat membuat Grandmaster Luzu tidak berdaya.
Ucap dari Lusu mengatakan itu dalam hatinya. Setelah perisai itu dihancurkan oleh Niating, nampaknya di sini Sakurayako kemudian berjalan ke arah Lusu. Meskipun kali ini Lusu pun kaget dengan kekuatan Niating, tapi dia pun sudah menyadari bahwasanya Niating sekuat itu. Sakurayako kemudian berjalan ke arah Lusu dan tiba-tiba kali ini Sakurayako kemudian menghampiri Lusu. Ia kemudian langsung memeluk Lusu dan di sini ia pun mengucapkan terima kasih atas apa yang dilakukan oleh Lusu karena dia telah menyelamatkan dirinya. Terima kasih Lusu-kun, terima kasih telah menyelamatkan saya. Ucap dari Sakurayako mengatakan itu kepada Lusu. Sontak membuat Lusu pun tercengang dan kaget serta bingung bagaimana mungkin di sini Sakurayako kemudian berjalan ke arahnya dan kemudian mendekat sampai dia kemudian memeluk Lusu. Lusu pun kaget dan bingung dan dia tidak bisa melangkah ke arah yang lain. Ia pun hanya bisa menerima hal tersebut. Bahkan di sini Niating dan juga siswa Anjin pun kaget dengan adegan tersebut. Bagaimana mungkin Lusu pun kemudian semujur itu? Bahkan Niating dan juga siswa Anjin tidak pernah melakukan hal itu. Mungkin saja mereka iri atau di sini lebih tepatnya siswa Anjin akan mengarahkan kepada Niating untuk membuatnya sedikit lebih seperti laki-laki sejati. Tak lama setelah itu di sini nampaknya Sakurayako kemudian sedikit murung. Ia menyadari bahwasanya Lusu itu sangatlah kuat dan kali ini Lusu sudah ditingkatkan kekuatannya setelah melewati malapetaka dan kali ini Lusu menjadi seorang Grandmaster yang mampu untuk menembus ruang kehampaan dan kali ini Lusu pun hanya terdiam dan tak bisa melangkah karena di sini Sakurayako telah bersama dirinya. Adegan itu tak berlangsung lama di sini nampaknya. Kemudian Sakurayako kemudian mundur dan Lusu juga ikutan mundur dan kali ini dia kemudian sedikit merenggangkan situasi. Di belakang sana ada Niating dan juga siswa Anjin lagi ngobrol asik berdua. Tak lama setelah itu di sini nampaknya seseorang pun berkata, apakah ada organisasi praktisi yang pemimpinnya adalah perempuan? Kirim dia untuk melihatnya. Ucap dari siswa Anjin mengatakan itu kepada Niating. Tapi di sini Niating kemudian menyela perkataan dari siswa Anjin terkait hal tersebut. Saya tidak akan membicarakannya nanti saja. Ucapnya mengatakan itu kepada siswa Anjin. Dan kali ini Lusu kemudian masih bersama Sakurayako dan kemudian perlahan mereka pun merenggang. Dan kali ini di belakang sana siswa Anjin pun bingung dengan adegan tersebut. Lusu pun tidak bisa mengatakan sepatah kata pun ketika Sakurayako berada tepat di depannya. Setelah adegan tersebut, nampaknya di sini Lusu pun kebingungan dengan hal itu. Sebagai teman Sakurayako, biarkan aku pergi dulu. Ucap Lusu mengatakan itu kepada Sakurayako. Nampaknya di sini Lusu pun kemudian sak nafas dengan apa yang dilakukan oleh Sakurayako dan dia pun ingin sedikit menghindar dari Sakurayako. Dan ini membuat Lusu sedikit canggung. Setelah mengatakan hal tersebut, nampaknya di sini Lusu pun kebingungan dengan apa yang dilakukan oleh Sakurayako. Kenapa bisa seperti itu? Setelah pelukannya kemudian dilepaskan, di sini Lusu pun marah-marah kepada juga Niating. Lantas ia pun berkata sambil menunjuk ke arah atas. Serangan khusus terhadap pemimpin perempuan di organisasi praktisi. Ya, Niating siswa Anjin, apa maksud kalian berdua? Aku masih di sini, woi, ucapnya mengatakan itu sambil marah-marah. Bahkan di sini, siswa Anjin dan juga Niating ingin menyuruh Lusu untuk pergi ke organisasi yang pemimpinnya perempuan. Yakni bisa dikatakan itu ada pemimpin dari koleksi dewa yakni Sakurayako dan satu lagi di Amerika Utara yakni Carol. Carol kali ini berada di pohon dunia atau dia lebih tepatnya bersama dengan orang yang menjaga pohon dunia. Setelah hal tersebut di sini Sakurayako lantas berkata kepada
Nia Ting dan juga siswa Anjin. Ia pun berkata sebagai seorang pemimpin dari koleksi dewa, bolehkah saya memulai pertemuan rahasia sebagai pemimpin dari koleksi dewa dengan Anda berdua? Ucap dari Sakura Yaeko yang saat itu tiba-tiba berkata kepada Nia Ting dan juga siswa Anjin. Ia pun ingin melakukan perkumpulan dengan Nia Ting atau mengadakan pertemuan bersama Nia Ting dan juga siswa Anjin. Hal tersebut membuat Nia Ting dan juga siswa Anjin pun kaget mendengarnya. Dan tak lama setelah itu, di sini Nia Ting menyadari bahwasanya ada yang perlu disampaikan oleh Sakura Yaeko. Selang beberapa saat kemudian, di sini Nia Ting dengan senang hati berkata kepada Sakura Yaeko dan menyetujui perkataan dari pemimpin dari koleksi dewa tersebut. Tentu, ucap dari Nia Ting mengatakan itu bersama siswa Anjin. Dan kali ini mereka bertiga akan mengadakan rapat. Bagi koleksi dewa, 10 menit adalah waktu yang sangat lama untuk mempersiapkan hal tersebut. Bahkan di sini bisa dipikirkan bahwasanya koleksi dewa itu mampu untuk mengumpulkan orang dan membersihkan orang dari lokasi tempat di mana mereka akan berkumpul bersama-sama. Setelah hal tersebut, di sini Lusu pun kebingungan. Ia pun berkata, mengapa ini tiba-tiba menjadi serius di samping itu? Ucap Lusu yang saat ini tengah bingung bagaimana mungkin kemudian Sakura Yaeko mengatakan sesuatu kepada Nia Ting dan juga siswa Anjin sesuatu yang serius. Lagi pula hanya Nia Ting, siswa Anjin, dan aku yang lebih akrab dengan Sakura Yaeko, bukan? Ucapnya mengatakan itu. Yang menyadari kali ini yang lebih akrab itu adalah Lusu. Kenapa yang diajak pertemuan atau meeting itu adalah Nia Ting dan juga siswa Anjin? Bahkan di sini Lusu pun bertanya-tanya dengan apa yang dilakukan oleh Sakura Yaeko. Apa mungkin ia mendiskusikan sesuatu yang kemudian tidak ada hubungannya dengan Lusu? Padahal di sini Lusu bisa dikatakan sangatlah dekat dengan Sakura Yaeko. Tak lama setelah itu, di sini Sakura Yaeko kemudian menghubungi koleksi dewa yang lain untuk menyiapkan peralatan dan kemudian lokasi di mana mereka harus berkumpul. Setengah jam kemudian, di sini personel sudah diutus untuk melakukan sesuatu dan mengevakuasi orang-orang yang ada di sana karena tempat itu akan dijadikan tempat pertemuan. Personil yang tidak relevan telah dibersihkan dan kamera serta peralatan perekam telah sepenuhnya dibersihkan dan dimatikan. Pembicaraan bilateral secara resmi dibuka. Ucap dari seseorang di sana mengatakan hal tersebut. Bahkan di sini Yao Mingyu pun berhasil untuk mengatasi hal tersebut bersama dengan koleksi dewa yang kemudian telah berada di sana. Tak lama setelah itu, Nia Ting dan juga siswa Anjin bersama dengan Sakura Yaeko mengadakan rapat di dalam ruangan. Dan kali ini Lusu pun tidak diajak meskipun dia adalah Raja Surgawi ke-9. Ia kemudian berada di luar ditemani oleh Yao Mingyu. Di sini Lusu pun kebingungan bagaimana mungkin Sakura Yaeko tidak mengajak dirinya. Hei, menurut Anda apa isi pertemuan mereka? Tanya dari Lusu mengatakan itu kepada Yao Mingyu. Tak lama setelah itu Lusu pun bertanya kembali kepada Yao Mingyu. Saya adalah Raja Surgawi ke-9 dan tidak bisa mendengarkan. Apa itu mungkin mustahil? Ucap Lusu mengatakan itu. Ia menyadari bahwasanya ia adalah Raja Surgawi ke-9. Tapi kenapa di sini dia tidak bisa ikut bersama dengan Nia Ting, Sakura Yaeko dan juga siswa Anjin untuk rapat bersama? Kenapa Sakura Yaeko harus memilih mereka berdua tanpa mengajak Lusu? Padahal di sini Lusu adalah orang yang terdekat dari Sakura Yaeko. Mendengar perkataan dari Lusu, nampaknya di sini Yao Mingyu pun bingung. Padahal di sini Yao Mingyu sebagai badan intelijen, dia pun jika tidak tahu apa yang kemudian dikatakan oleh mereka bertiga yang ada di dalam ruangan tersebut. Lantas setelah itu di sini nampaknya Yao Mingyu kemudian bertanya atau berkata terkait dengan hal tersebut. Saya juga tidak tahu, bahkan lebih tidak mungkin bagi saya untuk mengetahui hal-hal yang tidak ada yang Anda ketahui seperti Anda. Di sini nampaknya Yao Mingyu menjelaskan ketika Raja Surgawi ke-9 saja tidak bisa ikut, apalagi dengan dirinya. Lebih tepatnya seperti itu, ucap dari Yao Mingyu mengatakan hal tersebut. Maka dari itu Yao Mingyu juga tidak tahu dengan apa yang dilakukan oleh siswa Anjin dan juga Nia Ting bersama dengan Sakura Yaeko yang saat ini tengah rapat di dalam sana.
Maka dari itu tidak sepantasnya Lu Su bertanya kepada Yao Mingyu. Tapi di sini Lu Su pun kemudian berjalan bersama Yao Mingyu. Ia pun lantas berkata, "Hei, ngomong-ngomong, apakah Anda pernah bertemu dengan pemilik budak sebelumnya?" Ucap Lu Su mengatakan itu kepada Yao Mingyu yang saat ini tengah minum seteguk air. Setelah menanyakan hal tersebut, di sini Yao Mingyu memikirkan sesuatu terkait dengan pemilik budak. Ia pun kemudian menatap tajam ke arah Lu Su. Tak lama setelah itu, di sini Yao Mingyu kemudian matanya berkaca-kaca, seolah ingin dijadikan budak oleh seseorang. "Hei, tentu saja tidak. Omong-omong, apa kau benar-benar tidak tahu cara menerima budak?" Ucap dari Yao Mingyu yang saat ini kemudian memeluk Lu Su. Di sini Lu Su pun kemudian merasa jijik dengan perlakuan dari Yao Mingyu. Bahkan di sini Lu Su pun sesak nafas dengan apa yang ia lakukan. Lantas Yao Mingyu pun berkata kembali, "Hei Lu Su, kamu adalah harapan terakhirku." Ucap dari Yao Mingyu mengatakan itu berkata dengan Lu Su. Nampaknya ini adalah masa di mana Yao Mingyu ingin dijadikan budak, karena itu mungkin sangat menggiurkan. Ketika Lu Su pun jijik dengan perlakuan Yao Mingyu, lantas Lu Su pun berkata kepada Yao Mingyu dan menegaskan bahwasanya dia tidak tahu apa-apa. "Hei, benar-benar tidak tahu. Saya tidak tahu benar-benar. Anda memberi saya, hei, kita harus berangkat dan singkirkan ini." Ucap dari Lu Su mengatakan itu. Di sini Lu Su pun menjelaskan bahwasanya dia tidak tahu bagaimana cara untuk memberi tanda budak kepada seseorang yang kemudian akan dijadikan sebagai budak. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya pertemuan itu sudah usai dan pertemuan itu berlangsung sangat singkat. Seketika itu Nia Ting dan juga siswa Jin kemudian keluar dari ruangan tersebut dan melihat adegan di mana Lu Su dan Yao Mingyu berada tepat di sana dan melakukan hal yang tidak bagus. Lantas siswa Jin pun berkata, "Ini sudah berakhir begitu cepat. Pertemuan macam apa yang kalian adakan?" Nampaknya di sini lebih tepatnya Lu Su bertanya kepada siswa Jin dan juga Nia Ting terkait dengan apa dan hasilnya apa dari pertemuan tersebut. Bahkan di sini Lu Su bertanya terkait apa yang kemudian dirundingkan di dalam sana. Tapi di sini nampaknya siswa Jin dan juga Nia Ting kemudian bergegas untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Menyadari bahwasanya di sini ada Nia Ting dan juga siswa Jin. Kemudian Yao Mingyu kemudian merasa tertekan dan dia pun ingin kabur saja meninggalkan mereka berdua, atau lebih tepatnya mereka bertiga, yakni Lu Su, Nia Ting, siswa Jin, dan kemudian Yao Mingyu akan berlari dan meninggalkan tempat tersebut. Selang beberapa saat kemudian di sini Yao Mingyu kemudian berlari untuk meninggalkan mereka bertiga dan tidak tahu apa yang kemudian ia lakukan. Bus dengan kecepatan penuh seolah-olah dikejar oleh sesuatu. Yao Mingyu pun kabur dan di sini mereka bertiga pun melihat ke arah Yao Mingyu. Mereka pun bertanya-tanya apa yang kemudian dipikirkan oleh Yao Mingyu. Bahkan Lu Su pun tidak bisa mengatakan sepatah kata pun terkait apa yang kemudian dilakukan oleh Yao Mingyu. Selalu lihat bahwa aura di antara kedua pelayan itu luar biasa. Lebih baik aku pergi dulu, ucap dari Yao Mingyu yang saat itu tengah kabur memikirkan bahwasanya aura mereka berdua itu sangatlah kuat. Bahkan di sini Yao Mingyu menyadari Nia Ting dan juga siswa Jin memiliki aura yang sangat dahsyat. Maka dari itu setelah merasakan aura tersebut mereka pun kemudian kabur meninggalkan tempat itu. Tak hanya Yao Mingyu di sini dalam kehampaan, Nia Ting kemudian membuka kehampaan itu dan kemudian berjalan untuk pergi meninggalkan Lu Su bersama juga siswa Jin. Dengan seketika, Nia Ting pun kemudian bergegas pergi meninggalkan Lu Su. Bahkan di sini, siswa Jin pun kemudian diam saja ketika Lu Su nampaknya bertanya kepada dirinya. Tak lama setelah itu, siswa Jin kemudian juga berbalik dan pergi meninggalkan Lu Su dalam kehampaan. Tapi belum sampai dalam kehampaan, di sini Lu Su kemudian mengagetkan siswa Jin dengan cara memegang tali goci milik dari siswa Jin. Seketika itu membuat siswa Jin pun tercengang melihat adegan tersebut. Bagaimana mungkin seniornya kemudian dilakukan seperti itu? Ia pun kemudian bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh Lu Su. Bahkan di sini Lu Su pun sedikit marah karena siswa Jin tidak mengatakan sepatah kata pun sebelum dia pergi. 2 menit kemudian di sini Lu Su pun sangat marah dan melotot ke arah siswa Jin.
Lantas ia pun bertanya kepada siswa Enjin yang membuat siswa Enjin itu kemudian sedikit gugup. "Hei, ngomong-ngomong, tentang apa sebenarnya pertemuanmu?" Ucap dari Lusu mengatakan itu sambil mengejek siswa Enjin. Dengan nada yang seperti itu, siswa Enjin pun cukup gugup dan dia pun berkata, "Hei, apakah engkau menindas orang yang jujur, bukan?" Ucapnya mengatakan itu. "Mengapa Anda tidak menyeret Niating? Kenapa hanya saya yang engkau seret?" Ucap dari siswa Enjin mengatakan itu kepada Lusu. Nampaknya yang ditanya di sini hanya siswa Enjin. Kenapa Niating tidak ditanyai terlebih dahulu? Ucap dari siswa Enjin mengatakan hal tersebut. Tapi di sini Lusu pun menjelaskan tidak perlu siapa yang diseret atau yang terseret. Lebih tepatnya Lusu ingin mengetahui informasi apa yang ada di dalam sana ketika mereka bertiga ngobrol bersama. Lusu pun kemudian berkata kepada siswa Enjin, "Anda tidak peduli siapa yang saya seret. Beritahu saya apa yang Anda diskusikan." Ucap Lusu yang saat itu ingin mengetahui apa yang kemudian dilakukan oleh Sakurayeko, Niating dan juga siswa Enjin yang saat itu tengah ada di dalam ruangan tersebut. Dalam rapat di sini siswa Enjin kemudian menjelaskan sesuatu. "Sebenarnya tidak ada, hanya seperti ini." Ucap dari siswa Enjin kemudian menjelaskan sesuatu kepada Lusu. Nampaknya di sini Sakurayeko ingin bergabung dengan koleksi dewa, atau lebih tepatnya Sakurayeko ingin bergabung dengan jaringan surgawi. Atau lebih tepatnya lagi di sini Sakurayeko ingin terus bersama dengan Lusu. Setelah mendengar perkataan tersebut, di sini Niating dan juga siswa Enjin pun tercengang mendengar perkataan dari Sakurayeko. Lantas siswa Enjin pun berkata kembali kepada Sakurayeko, "Hei, apa katamu? Apakah Anda ingin bergabung dengan jaringan surgawi atau bergabung dengan Lusu dan menjadi tim asing dari jaringan surgawi kami?" Ucap dari siswa Enjin menjelaskan kepada Sakurayeko yang saat ini ingin bergabung dengan jaringan surgawi meskipun tempatnya berada di tempat jauh. Hal ini sebenarnya sudah dipikirkan matang-matang oleh Sakurayeko bahwasanya dia akan pergi untuk meninggalkan tempat tersebut. Bahkan ia pun seringkali bertanya kepada ajudan perempuan milik dari Sakurayeko yang saat ini tengah berada tepat di bawah Sakurayeko. Ia selalu menanyakan ketika orang tersebut menjadi seorang pemimpin, apa yang kemudian akan ia lakukan. Itu adalah ucapan dari Sakurayeko yang setelah mempersiapkan siapa yang akan menjadi pemimpin koleksi dewa ketika Sakurayeko bergabung dengan Niating dan juga siswa Enjin bersama dengan Lusu di jaringan surgawi. Setelah hal tersebut di sini Niating pun memikirkan hal yang aneh terkait dengan apa yang dikatakan oleh Sakurayeko. Mungkin saja yang diinginkan oleh Sakurayeko hanya bersama dengan Lusu selamanya. Lantas di sini siswa Enjin dan juga Niating kemudian memikirkan sesuatu. Lusu ini menculik orang terlalu teliti. Masih ada satu yang tinggal di Gunung Changbai. Ucap dari mereka berdua yang saat ini tengah bingung. Yakni ia memikirkan yang pertama adalah Sakurayeko, yang kedua adalah Karo, di mana mereka adalah pemimpin atau orang-orang kuat yang memimpin bagian terpenting dari sebuah negara. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Jikalau Sakurayeko ingin bergabung, bisa saja di sini Carol juga ingin bergabung bersama dengan jaringan surgawi. Mungkin itu akan sedikit merepotkan dan mungkin saja Lusu akan terbebani oleh mereka berdua. Tak lama setelah itu, siswa Enjin kemudian berkata kepada Sakurayeko, "Maksud Anda berencana untuk kembali ke Huisiai bersama kami?" Ucap dari siswa Enjin mengatakan itu. Apakah mungkin di sini Sakurayeko akan pergi bersama dengan mereka secepatnya? Atau di sini ia akan menunggu sedikit waktu untuk transformasi antara koleksi dewa dengan